Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan soal SJT untuk CAT P3K Guru. Oke teman-teman sekalian, nah kita masuk ke part 15 ya teman-teman. Nah, Anda sedang mengajar di kelas dengan menggunakan proyektor ketika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Dengan situasi ini, apa langkah terbaik yang akan Anda lakukan untuk melanjutkan pelajaran tanpa hambatan signifikan? A. Anda segera mengambil buku teks dan mulai membacanya bersama-sama dengan siswa, menjadikannya sebagai sumber utama pembelajaran. B. Anda memanfaatkan papan tulis untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang sebelumnya akan ditampilkan melalui proyektor. C. Anda mengubah metode pengajaran menjadi diskusi kelas, meminta siswa untuk berbagi pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari sejauh ini. D. Anda memutuskan untuk memberikan tugas mandiri kepada siswa untuk mengerjakan sementara Anda mencari solusi lain. E. Anda memutuskan untuk mengakhiri pelajaran lebih awal dan menyusun rencana untuk mengulang materi pada pertemuan berikutnya. Nah, silakan di-pause dulu videonya teman-teman, silakan simpan jawaban kalian, setelah itu masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, jadi perihalnya di sini itu kita saat itu ingin berencana menggunakan proyektor. Ketika itu terjadi pemadaman listrik, jadi tidak bisa digunakan. Dalam situasi ini apa yang harus kita lanjutkan ya pelajarannya tanpa hambatan yang signifikan? A. Anda segera mengambil buku teks dan mulai membacanya bersama-sama. Nah, ini tidak sesuai ya teman-teman, karena kita tadi kan sudah menyiapkan sesuatu yang akan ditampilkan di proyektor teman-teman. Jadi tidak mungkin kita langsung mengambil buku teks dengan berbeda dengan yang akan ditampilkan di proyektor. Terus yang B, Anda memanfaatkan papan tulis untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang sebelumnya akan ditampilkan melalui proyektor. Nah, ini positif teman-teman, karena ada usaha untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang sebelumnya akan ditampilkan melalui proyektor. Terus yang C, Anda mengubah metode pengajaran menjadi diskusi kelas. Nah, ini mengubah ini bukan tindakan yang efektif untuk pertanyaan seperti yang sudah dipaparkan tadi ya. Terus yang D, memutuskan untuk memberikan tugas mandiri kepada siswa. Nah, ini memberikan tugas mandiri ini kurang tepat teman-teman. Terus yang E, Anda memutuskan untuk mengakhiri pelajaran lebih awal. Ini lebih kurang tepat lagi ya teman-teman. Nah, yang paling tepat itu adalah Anda memanfaatkan papan tulis untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang sebelumnya akan ditampilkan melalui proyektor. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa salah satu siswa di kelas Anda tampaknya kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Siswa tersebut cenderung menghindari interaksi sosial, tampak tidak nyaman saat berkomunikasi, dan seringkali duduk sendirian. Langkah apa yang seharusnya Anda lakukan untuk mendukung siswa tersebut? A. Membiarkan siswa tersebut mengembangkan keterampilan sosialnya sendiri tanpa intervensi. B. Mendorong siswa lain untuk melibatkan siswa tersebut dalam aktivitas kelompok meskipun siswa yang kesulitan mungkin tidak nyaman. C. Mengatur sesi konseling dengan konselor sekolah untuk membantu siswa memahami dan mengatasi tantangannya. D. Menghukum siswa tersebut setiap kali ia menghindari interaksi sosial untuk mendorongnya berinteraksi lebih banyak. E. Mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut, mencari tahu apa yang ia rasakan dan menawarkan dukungan serta strategi untuk meningkatkan keterampilan sosialnya. Silakan di-pause dulu teman-teman, setelah itu kita akan bahas dan masuk ke jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nah, Anda pada saat itu menyadari bahwa ada salah satu siswa di kelas yang tampaknya kesulitan sekali berinteraksi dengan teman-temannya. Dan siswa tersebut itu cenderung untuk menghindari interaksi sosial, tanpa tidak nyaman saat berkomunikasi, sering duduk sendirian. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mendukung siswa tersebut? Kalau A, membiarkan siswa. Nah, itu kata-kata yang tidak boleh ya teman-teman, langsung saja di skip untuk penghematan waktu. Terus yang B, mendorong siswa lain untuk
melibatkan siswa tersebut dalam aktivitas kelompok. Ini kurang ya teman-teman, karena kita sebagai guru kita tidak tahu nih apa sih permasalahan murid tersebut, kenapa dia seperti itu. Terus yang C, mengatur sesi konseling dengan konselor sekolah untuk membantu siswa memahami dan mengatasi tantangannya. Ini terlalu berlebihan ya, karena kita harus meminta bantuan orang lain, sedangkan kita sebagai guru harus mengetahuinya terlebih dahulu. Nah, terus yang D, menghukum siswa tersebut. Kata-kata menghukum ini tidak baik ya teman-teman, jangan dipilih. Yang D ini kita skip ya teman-teman. Terus yang E, mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut, mencari tahu apa yang ia rasakan dan menawarkan dukungan serta strategi untuk meningkatkan keterampilan sosialnya. Yang benar itu adalah yang E teman-teman. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Selama diskusi kelas, Anda menyadari bahwa hanya beberapa siswa yang dominan berbicara, sementara siswa lainnya cenderung pasif dan tidak berpartisipasi. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan berkontribusi dalam diskusi? A. Membiarkan situasi berlangsung karena merasa siswa yang berbicara memiliki pemahaman yang baik dan dapat membantu teman-temannya. B. Anda membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan topik diskusi khusus untuk setiap kelompok, memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berbicara. C. Anda mulai mengajukan pertanyaan secara langsung kepada siswa-siswa yang pasif, mendorong mereka untuk berbicara. D. Anda memperkenalkan alat seperti tongkat bicara, di mana hanya orang yang memegang tongkat yang bisa berbicara. E. Anda mengakhiri diskusi kelas dan beralih ke metode pengajaran lain, merasa bahwa diskusi kelas mungkin bukan metode yang tepat untuk di kelas ini. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman, boleh di-pause videonya sebelum kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, silakan dilihat dulu ya teman-teman ya. Nah, Anda menyadari bahwa hanya beberapa siswa yang dominan berbicara, sementara siswa lainnya cenderung pasif dan tidak berpartisipasi. Nah, bagaimana sih kita sebagai guru untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan berkontribusi dalam diskusinya? Nah, kita lihat pilihan A ya teman-teman. Anda membiarkan. Kata-kata membiarkan ini tidak boleh teman-teman, langsung di skip saja karena kita harus menghemat waktu pada seleksi P3K pas nanti CAT-nya teman-teman. Terus B, Anda membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan topik diskusi khusus untuk setiap kelompok, memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berbicara. Nah, ini disimpan teman-teman karena lebih baik ya teman-teman. Nah, kita lanjut lihat ke pilihan yang selanjutnya teman-teman. Anda mulai mengajukan pertanyaan secara langsung kepada siswa-siswa yang tampak pasif. Nah, ini bukan termasuk metode diskusi teman-teman, jadi kita skip karena ini lebih ke interaksi antara guru dan siswa teman-teman. Terus yang D, Anda memperkenalkan alat seperti tongkat bicara. Nah, ini kurang ya teman-teman karena tidak ada kaitannya dengan pertanyaan itu, karena di pilihan D malah memperkenalkan alat seperti tongkat bicara, jadi bukan D teman-teman. Terus yang E, Anda mengakhiri diskusi dan beralih ke metode pengajaran lain. Jadi tidak boleh ya teman-teman langsung mengakhiri, jadi kita harus menyelesaikan metode pengajaran diskusi tersebut ya. Nah, jadi pilihan yang benar itu adalah yang B teman-teman. Anda membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan topik diskusi khusus untuk setiap kelompok, memastikan setiap siswa memiliki kesempatan berbicara. Karena ini merupakan interaksi antar siswa teman-teman. Jadi pas diskusi, jadi siswa-siswa bisa berinteraksi dengan satu sama lain teman-teman, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Nah, lanjut. Oke, dalam beberapa minggu terakhir Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda sering absen tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kehadirannya menjadi tidak konsisten dan Anda khawatir tentang kemajuan belajarnya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan siswa tersebut tetap terlibat dalam proses pembelajaran? A. Membiarkan situasi berlangsung, beranggapan bahwa tanggung jawab utama berada pada siswa dan keluarganya. B. Anda meminta pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan ketidakhadirannya dan menawarkan dukungan yang mungkin dibutuhkan. C. Anda memberikan materi pelajaran tambahan dan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai konsekuensi dari ketidakhadirannya.
D. Anda berkoordinasi dengan tim konseling sekolah dan pihak terkait lainnya untuk memahami dan mendukung kebutuhan siswa tersebut. E. Anda mengumumkan ke seluruh kelas tentang pentingnya kehadiran dan menekankan konsekuensi dari ketidakhadiran, berharap siswa tersebut mendapatkan pesannya. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman, silakan di pause jika kecepatan ya, nanti kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat di sini permasalahannya ya teman-teman. Ada siswa yang sering absen tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kehadirannya menjadi tidak konsisten. Nah, Anda khawatir tentang kemajuan belajarnya. Kira-kira dalam situasi ini, guru harus memberikan tindakan yang seperti apa? Kita lihat yang A ya, Anda membiarkan situasi berlangsung. Kata-kata membiarkan ini tidak baik, kita skip langsung pilihan yang A teman-teman. Terus B, Anda meminta pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan ketidakhadirannya dan menawarkan dukungan yang mungkin dibutuhkan. Ini disimpan dulu teman-teman, kalimatnya positif. Terus yang C, Anda memberikan materi pelajaran tambahan atau tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai konsekuensi dari ketidakhadirannya. Nah, ini ada benarnya teman-teman memberikan materi pelajaran tambahan, tapi tidak efektif untuk mengetahui apakah alasan siswa tersebut mengapa ia sering absen teman-teman. Terus yang D, Anda berkoordinasi dengan tim konseling sekolah. Nah, ini tidak perlu teman-teman terlalu berlebihan karena ini komunikasi antara guru dan siswa teman-teman. Terus yang E, Anda mengumumkan seluruh kelas tentang pentingnya kehadiran. Nah, ini tidak perlu teman-teman ya, karena ini adalah hal yang berbeda, jadi peristiwa yang berbeda dengan pertanyaan ini ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B teman-teman. Anda meminta pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan ketidakhadirannya dan menawarkan dukungan yang mungkin dibutuhkan. Oke, lanjut teman. Nah, sebagai seorang guru, Anda mengetahui bahwa salah satu siswa Anda sedang menghadapi masalah di rumah yang mempengaruhi prestasinya di sekolah. Namun, siswa tersebut meminta Anda untuk menjaga kerahasiaan informasi ini dan tidak membagikannya kepada siapapun. Bagaimana Anda seharusnya bertindak dalam situasi seperti ini? A. Anda menghormati keinginan siswa dan tidak membicarakan masalah ini dengan siapapun, tetapi memberikan dukungan emosional secara pribadi kepada siswa tersebut. B. Anda segera membicarakan masalah ini kepada kepala sekolah dan tim konseling tanpa memberi tahu siswa. C. Anda menghormati keinginan siswa tetapi memberitahu salah satu terpercaya di sekolah seperti konselor untuk mendapatkan saran dan bantuan. D. Anda mengumumkan situasi siswa tersebut di depan kelas agar semua temannya dapat memberikan dukungan. E. Anda mengabaikan permintaan siswa dan berbicara dengan orang tuanya langsung tentang situasi tersebut. Oke, silakan dipilih dulu jawabannya teman-teman. Boleh di-pause terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, langsung masuk ke pembahasannya. Nah, jadi itu ada seorang siswa ya yang memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi prestasinya di sekolah. Kira-kira bagaimana sih menghadapi situasi tersebut? Nah, yang A, Anda menghormati kegiatan siswa dan tidak membicarakan masalah ini dengan siapapun, tetapi memberikan dukungan emosional secara pribadi kepada siswa tersebut. Ini positif, simpan jawabannya teman-teman. B. Anda segera membicarakan masalah ini dengan kepala sekolah dan tim konseling tanpa memberitahu siswa. Tanpa memberitahu siswa ini tidak boleh ya teman-teman, jangan dipilih ya. Terus yang C, Anda menghormati keinginan siswa tetapi memberitahu satu orang terpercaya di sekolah seperti konselor untuk mendapatkan saran dan bantuan. Nah, ini disimpan juga teman-teman karena baik ya kalimatnya. Terus yang D, mengumumkan situasi siswa tersebut di depan kelas. Nah, ini tidak boleh teman-teman karena terlalu ramai orang yang tahu. Ini akan membuat siswa tersebut lebih down, lebih tidak bersemangat, artinya tidak percaya diri. Terus yang E, Anda mengabaikan. Kata-kata mengabaikan ini tidak baik. Silakan di skip yang jawaban yang E ya teman-teman. Jadi kita lihat yang positif itu A dan C teman-teman. Tapi yang paling bisa memberikan dampak, artinya yang bisa
Memberikan solusi atas masalah siswa tersebut itu adalah yang C, teman-teman. Anda menghormati keinginan siswa tetapi memberitahu satu orang terpercaya di sekolah seperti konselor untuk mendapatkan saran dan bantuan. Oke, lanjut teman-teman. Saat ini kita masuk ke pertanyaan bonus ya teman-teman sekalian. Selama ujian tengah semester, Anda melihat dua siswa berbisik dan tampaknya sedang berbagi jawaban. Anda belum pasti apakah mereka benar-benar berbuat curang, tetapi Anda memiliki kecurigaan yang kuat. Bagaimana Anda seharusnya bertindak dalam situasi ini untuk memastikan integritas akademik tetap terjaga tanpa salah menuduh? A. Anda segera menyita kertas ujian kedua siswa dan memberi mereka nilai 0 tanpa diskusi lebih lanjut. B. Anda mendekati kedua siswa dan bertanya dengan suara rendah apakah ada masalah yang mereka hadapi atau sesuatu yang ingin mereka diskusikan. C. Anda mengabaikan kejadian tersebut saat itu, tetapi meningkatkan pengawasan untuk siswa-siswa tersebut selama sisa ujian. D. Setelah ujian selesai, Anda memanggil kedua siswa untuk berbicara dan mengekspresikan kecurigaan Anda, meminta klarifikasi dari mereka. E. Anda mengumumkan ke seluruh kelas tentang pentingnya integritas akademik dan konsekuensi dari berbuat curang tanpa menyebutkan nama siswa yang dicurigai. Silakan dijawab dulu teman-teman. Nah, ini adalah pertanyaan bonus, jadi silakan dijawab. Boleh dicantumkan jawaban Anda di bawah kolom komen kita ya. Boleh berikan alasan kalian kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Nah, soal ini akan dibahas di video part 16 teman-teman. Nah, silakan kunjungi juga playlist kami. Di playlist kami itu ada banyak sekali soal SJT dari part 1 sampai part saat ini teman-teman. Nah, boleh dicek dulu teman-teman, dan di playlist kita juga ada soal manajerial di situ ya teman-teman pembahasannya. Jadi bisa untuk latihan teman-teman sebelum teman-teman sekalian melakukan seleksi CAT P3K Guru di tahun ini teman-teman. Nah, semoga video ini memberikan manfaat. Jangan lupa share juga karena lebih banyak orang tahu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk orang lain teman-teman. Nah, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap aku upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.